Horas, teman Bapas Medan. Selamat datang di podcast teman Balai Pemasyarakatan kelas 1 Medan atau disingkat dengan pesan Bapas Medan dengan saya Melati dan rekan saya dan saya Santai. Dalam beberapa menit ke depan kami akan mengupas tuntas tentang salah satu layanan inovasi di Bapas kelas 1 Medan yaitu Litmas Sadari. Nah, pada edisi ke-6 kali ini kami sudah mengundang dan menghadirkan narasumber yang sangat tepat serta kredibel untuk berdiskusi lebih lanjut tentang layanan Litmas Sadari pada Balai Pemasyarakatan kelas 1 Medan. Kata Litmas Sadari ini diambil dari salah satu bahasa lokal yang ada di Kota Medan, yakni Sadari yang artinya satu hari. Artinya, layanan Litmas Sadari ini merupakan salah satu bentuk pelayanan Litmas yang sifat pengerjaannya dilakukan dalam satu hari, yakni Litmas Anak. Nah, Litmas Anak ini biasanya dikerjakan dalam 3 hari dalam proses pengerjaannya. Sebagai salah satu bentuk inovasi di Bapas kelas 1 Medan, Litmas Anak ini dikerjakan dengan ekspres, yaitu dalam 1 hari. Nah, kali ini kami menghadirkan 2 narasumber langsung sekaligus pada kesempatan baik ini, yakni dari Polsek Medan Helvetia dan dari Balai Pemasyarakatan kelas 1 Medan. Mari kita sambut Bapak Muhammad Mendes selaku pembimbing pemasyarakatan muda di Bapas kelas 1 Medan dan Bapak Brigadir Adi Tambunan dari Polsek Medan Helvetia. Iya, halo Pak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Desanta, selamat pagi Dek Melati. Iya. Selamat pagi juga Ibu Melati. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah kabar baik, senang dan bersyukur diundang di podcast Bapas Medan untuk membahas Litmas Sadari. Iya, bagaimana dengan Bapak? Saya juga ya baru diundang pertama kali ya di podcast Bapas kelas 1 Medan ya. Bagaimana perasaannya Pak? Alhamdulillah saat ini sehat. Saya juga bersyukur sudah mendapat undangan dari Bapas Medan untuk membahas tentang Litmas Sadari yang ada di program Bapas Medan saja. Iya, jadi langsung aja ya kita kupas tuntas dengan beliau dalam berbincang-bincang kali ini. Nah, mungkin boleh kami mulai dari Pak Muta terlebih dahulu ya Pak. Boleh diceritakan nggak Pak bagaimana proses pengerjaan dari layanan Litmas Sadari ini di Bapas kelas 1 Medan Pak? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan saya sangat senang berdiskusi dengan adik-adik sekalian tentang layanan Litmas Sadari yang ada di Bapas Medan. Sejak pertama kali Litmas Sadari diluncurkan sebagai salah satu layanan inovasi di Bapas kelas 1 Medan, saya melihat bahwa ini adalah salah satu bentuk peningkatan pelayanan di Bapas Medan. Sebagai salah satu pembimbing kemasyarakatan atau PK yang sering menangani atau mendampingi anak berhadapan dengan hukum atau yang disebut dengan ABH, sebenarnya undang-undang sendiri sudah mengatur bahwa pembuatan atau penyelesaian Litmas anak ini maksimal dikerjakan dan diserahkan dalam 3 hari kepada pihak yang berkepentingan. Dengan adanya Litmas Sadari, maka kapasitas pelayanan di Bapas Medan dapat semakin maksimal karena mengingat permintaan Litmas anak sendiri cukup banyak, mulai dari tahap pra-adjudikasi sampai tahap post-adjudikasi. Bagi saya selaku PK, hal ini juga menjadi tantangan dalam mendampingi anak berhadapan dengan hukum serta menyelesaikan Litmas anak yang dibutuhkan oleh instansi terkait. Litmas Sadari juga merupakan salah satu layanan yang diberikan Bapas Medan berupa proses penyelesaian Litmas dalam waktu yang ekspres, yakni 1 hari untuk kasus ABH tanpa korban seperti kasus narkotika. Artinya layanan Litmas Sadari bertujuan untuk meningkatkan atau mempercepat sampainya berkas Litmas yang dibutuhkan oleh instansi terkait seperti misalnya kepolisian untuk kebutuhan instansi tersebut. Bagaimana dengan pihak Polsek Medan Helvetia sendiri selaku penerima layanan Litmas Sadari yang diinisiasi oleh Bapas Medan Pak? Baik Ibu, saya akan coba paparkan dengan sederhana. Adapun Litmas yang kami butuhkan dari Kepolisian Medan Helvetia selama ini antara lain adalah Litmas untuk diversi serta Litmas untuk anak usia di bawah 12 tahun. Yang mana proses penyelesaian Litmas tersebut sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya adalah selama 3 hari. Proses Litmas Sadari ini tidak berbeda dengan sebelumnya. Hanya saja
untuk kasusnya yang dibedakan. Jadi untuk kasus ABH yang tidak memiliki korban seperti kasus narkotika, maka berkas litmas yang kami terima di Kepolisian Medan Helvetia lebih cepat daripada litmas diversi maupun litmas anak di bawah 12 tahun yang memiliki korban. Layanan litmas sadari ini mungkin kesannya sederhana, namun memberikan manfaat yang luar biasa bagi kami. Jadi ketika pembimbing kemasyarakatan atau PK sudah mengerjakan penelitian kemasyarakatan atau litmas bagi ABH yang tidak memiliki korban seperti kasus narkotika, maka dengan segera kami akan menerima litmas tersebut untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya dengan benar. Begitu ya Pak. Kalau boleh tahu nih, seperti apa sih perubahan yang ada di Polsek Medan Helvetia sebelum dan sesudah adanya layanan litmas sadari ini Pak? Wah, menarik sekali nih. Baiklah, sebelumnya proses sampainya litmas untuk anak ada di Polsek Medan Helvetia ini berlangsung selambat-lambatnya 3 hari. Dengan adanya layanan litmas sadari ini tentu sangat membantu pihak Polsek Medan Helvetia dalam menerima litmas ABH secara khusus kasus yang tidak memiliki korban yang dibutuhkan oleh kami. Nah, kalau begitu Pak, kira-kira bagaimana manfaat yang dirasakan oleh pihak kepolisian sektor Medan Helvetia terhadap pelayanan litmas sadari yang diberikan oleh Bapas Medan ini? Ya, tentu saja manfaatnya sangat banyak, Bu. Salah satunya adalah efisiensi waktu. Mengingat bahwa jumlah permintaan litmas dari kami Kepolisian Sektor Medan Helvetia cukup banyak, maka dengan adanya layanan litmas sadari ini, waktunya menjadi sangat efisien. Nah, kalau dari sisi pembimbing kemasyarakatan ini yakni Pak Mukhtar, kira-kira tantangan dalam pelayanan litmas sadari ini seperti apa ya Pak? Baik, terima kasih Ketua Dek Melati. Saya akan coba paparkan dengan sederhana ya. Jadi inovasi layanan litmas sadari ini tantangannya itu kan pengerjaannya yang dari 3 hari kita persingkat menjadi 1 hari. Jadi di sini petugas PK itu diharapkan untuk lebih berkoordinasi dengan pihak terkait demi kelancaran pembuatan litmas. Koordinasi ini sangat dibutuhkan untuk mendapatkan data-data dan informasi tentang keluarga anak, identitas anak, dan sebagainya. Jadi mungkin hanya itu saja tantangannya, di mana petugas PK itu memang harus proaktif untuk bagaimana bisa menyelesaikan litmas itu dalam 1 hari. Saya rasa begitu Dek Melati. Baik Pak. Luar biasa ya Pak kredibilitas yang dimiliki oleh Bapas Medan. Kira-kira seperti apa harapan Bapas Medan terhadap layanan litmas sadari yang diberikan kepada instansi terkait yang ada di wilayah Medan Pak? Baik, selama ini Bapas Medan senantiasa memberikan pelayanan yang maksimal, baik terhadap masyarakat umum maupun terhadap instansi terkait yang berkoordinasi dengan Bapas Medan. Secara khusus dalam penanganan ABH seperti kepolisian, pengadilan maupun kejaksaan. Bapas Medan tentu berharap agar layanan litmas sadari ini senantiasa menolong dan membantu setiap instansi terkait secara khusus yang ada di wilayah Medan agar senantiasa dapat bersinergi mendukung penyelesaian perkara anak dengan sebaik-baiknya demi kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, Bapas Medan juga berperan maksimal secara efisiensi waktu agar penyelesaian perkara ABH di instansi terkait dapat berjalan dengan maksimal, efektif, dan efisien sesuai dengan kepentingan yang terbaik bagi anak. Lewat keberadaan layanan litmas sadari ini, maka kontribusi Bapas Medan dalam menyelesaikan perkara pidana ABH yang tidak memiliki korban menjadi lebih efektif dan efisien dari segi waktu sesuai dengan kepentingan yang terbaik bagi anak di tengah-tengah masyarakat. Demikian. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Bagaimana dengan harapan Polsek Medan Helvetia sendiri, Pak Adi, terhadap layanan litmas sadari ini? Bagi kami, Polsek Medan Helvetia, layanan litmas sadari merupakan sebuah pembaruan di tengah tingginya angka perkara ABH yang memenuhi Polsek Medan Helvetia. Tentu layanan litmas sadari ini akan sangat membantu kami dari segi efisiensi dan efektivitas waktu untuk memberikan penanganan penyelesaian perkara anak sesuai dengan kepentingan yang terbaik bagi ABH tersebut, secara khusus ABH yang tidak memiliki korban. Sebagai syarat administrasi yang mutlak, berkas dokumen litmas yang sudah diberikan oleh Bapas Medan bagi kami Polsek Medan Helvetia sudah sangat baik. Harapan kami yang lain, layanan litmas sadari ini sifatnya tidak sementara, senantiasa dapat diteruskan dan ditingkatkan lebih baik lagi untuk kepentingan yang terbaik bagi ABH secara khusus.
Wah, dari penjelasan Pak Minta dan Pak Adi, kita bisa tahu nih tentang alur dan manfaat yang diberikan oleh layanan Litmas Sadari yang dimiliki oleh Bapas Medan terhadap seluruh instansi terkait, secara khusus Polsek Medan Helvetia yang sudah hadir pada pagi ini. Nah, untuk bincang-bincang dan sharing kali ini, menurut kami sangat memberikan wawasan baru dan menjadi edukasi bagi teman Bapas Medan, sehingga masyarakat Medan secara khusus menjadi tahu bahwa Bapas Medan tidak hanya memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat umum, tapi juga bagi setiap instansi terkait dan berkoordinasi dengan Bapas Medan itu sendiri. Ya benar, saya juga berharap kiranya podcast ini jangan hanya untuk ditayangkan, tapi juga kiranya untuk bisa jadi pembelajaran bagi masyarakat untuk menambah wawasan tentang bagaimana Bapas Satu Medan itu berkontribusi untuk penegakan hukum di Indonesia. Baiklah, teman Bapas Medan, demikian perjumpaan kita kali ini. Teman Bapas Medan kelas 1 yang telah menonton podcast ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan, menjaga diri, dan tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, share di YouTube Bapas Medan. Horas, teman Bapas Medan. I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with